Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umar Ardianto dari program studi hukum keluarga Islam. Di sini saya mau membacakan beberapa ayat-ayat Al-Quran yang nanti menerangkan mengenai seputar hukum keluarga Islam. Yang pertama, tafsir yang pertama yaitu tentang surat An-Nisa ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd. Lirrijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasabna was'alullahu min fadli. Innallaha kana bikulli syai'in 'alima. Dalam surat An-Nisa ayat 32 ini menyinggung mengenai janganlah iri hati. Dari tafsir Al-Misbah jilid 2 yang melatar belakangi turunnya surat An-Nisa ayat 32 ini berkenaan dengan perkataan istri Nabi SAW. Ibnu Asyur berpandangan ayat ini menyatakan setiap jenis kelamin atau bahkan setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan, memperoleh anugerah dari Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan dunia ini sebagai imbalan usahanya dan atas dasar hak-haknya, seperti halnya mengenai warisan. Terus lanjut, menurut Muhammad Quraisyhab turut menerangkan bahwa masing-masing hamba memperoleh ganjaran atau nikmat berdasarkan amal yang mereka perbuat, baik laki-laki maupun perempuan. Setiap kaum pria telah Allah tetapkanlah untuk melaksanakan pekerjaan, misalnya disyariatkan untuk berjihad. Demikian wanita diperintahkan dengan tugas-tugas lain yang juga sangat mulia. Keduanya tidak perlu dengki atas amal yang dilakukan satu sama lain, karena balasan Allah Subhanahu wa taala tak sebatas pada amal tertentu saja. Juga perihal warisan, wanita janganlah iri kepada kaum pria yang memperoleh bagian 2 kali lipat lebih banyak. Sebab pendapatan perempuan bukan hanya bersumber dari warisan saja, tetapi dari suami pula itu mendapatkan, di mana mereka diberi mahar dan dicukupkan kebutuhannya oleh para suami. Jadi mengenai tafsir surat An-Nisa ayat 32 ini yang bisa saya renungi dari ayat ini, menetapkan keadilan bagi kaum laki-laki dan perempuan yang masing-masing dari mereka memiliki keistimewaan dan hak sesuai apa yang diusahakan. Maka perlu ditekankan lagi, janganlah kita iri kepada orang lain, karena Allah itu telah menetapkan suatu hal kepada kita itu sudah tepat bagi kita. Maka janganlah iri kepada orang lain. Baik, sekarang saya akan melanjutkan dari tafsiran yang tadi. Sekarang saya akan membacakan tafsiran surat At-Talaq ayat 7. Surat At-Talaq ayat 7 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi wa man qadira 'alaihi rizquhu fayunfiq mimma ataahu yukallifullahu nafsan illa ma ataha sayaj'alullahu ba'da 'usrin yusra. Dalam tafsiran surat At-Talaq ayat 7 ini, di dalam tafsir ringkasan Kemenang RI dijelaskan bahwasanya hendaklah
orang yang mempunyai keluasan, yakni suami yang berkecukupan, memberi nafkah kepada istri yang ditalaknya selama masa iddah dan memberikan imbalan kepadanya karena telah menyusui anaknya dari kemampuan yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Dan adapun orang yang terbatas rezekinya, yakni suami yang tidak sanggup, hendaklah memberikan nafkah kepada istrinya yang ditalaknya selama masa iddah dari harta yang diberikan Allah kepadanya sesuai dengan kesanggupan, karena Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Allah akan memberikan kemudahan kepada seseorang yang setelah ia menunjukkan kegigihannya, kesungguh-sungguhannya dalam menghadapi kesulitan. Maka dari tafsiran surat At-Talaq ayat 7 ini bisa kita renungi bahwasanya yang bisa kita renungi yang pertama yaitu kita sebagai laki-laki, sebagai calon suami, ketika besok kita telah mempunyai istri, maka kita wajib menafkahi istri kita dan anak-anak kita. Yang bisa kita renungi lagi bahwa sesungguhnya semua yang kita lakukan secara sungguh-sungguh pasti akan diberikan kemudahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita ketika melakukan suatu hal, mari kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Yakinlah pasti Allah akan memberikan kemudahan bagi kita. Dan kita lanjut mengenai tafsiran surat Al-Isra ayat 23 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma wala taqul lahumā uffin fala taqul lahumā uffin wala tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Dalam tafsir surat Al-Isra ayat 23 ini dijelaskan dalam tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah. Dalam ayat ini Allah menyampaikan hukum-hukum yang bijaksana dan adab-adab yang mulia. Allah memerintahkan hamba-hambanya agar tidak menyembah selain Allah dan memerintahkan agar berbuat baik kepada kedua orang tua dalam perkataan dan perbuatan. Apabila keduanya atau salah satu dari mereka telah berusia senja atau sudah tua, maka janganlah sekali-kali menghardik mereka meski hanya dengan kata-kata atau berbuat buruk kepada mereka dan membentak mereka dengan kasar. Perlakukanlah mereka dengan lembut dan berkata kepada mereka dengan perkataan yang baik dan halus. Perlakukanlah mereka dengan penuh kasih sayang serta doakanlah mereka agar senantiasa mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana balasan bagi mereka yang telah mengasuh kita ketika kita masih kecil. Jadi dari tafsiran surat Al-Isra ayat 23 ini kita bisa merenungi bahwasanya kita sebagai anak janganlah berbuat jahat kepada kedua orang tua dan janganlah kita berkata-kata kotor kepada kedua orang tua. Dikarenakan apa? Pengorbanan orang tua itu sangatlah besar bagi kita, terutama sosok seorang ibu. Maka dari itu ada kata yang berbunyi ridho Allah tergantung ridho orang tua. Maka dari itu kita sebagai anak
haruslah berbuat baik kepada orang tua, sopan santun kepada orang tua, dan jangan berani kepada kedua orang tua. Baik, kita lanjutkan, yaitu tafsir surat Al-Baqarah ayat 223. Ayatnya yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Nisa'akum harthul lakum fa'tu harthakum anni syi'tum waqaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquhu wa basyiril mu'minin. Dari surat Al-Baqarah ayat 223 ini, menurut tafsir Kementerian Agama, itu istri-istri kalian adalah tempat menanam benih dari kalian. Kalian menaruh sperma dalam rahim mereka, lalu lahirlah darinya anak-anak dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka campurilah mereka pada tempat persenggemaan saja, yaitu kemaluan, dengan cara apapun yang kalian inginkan. Laksanakanlah amal-amal soleh bagi dari kalian dengan memperhatikan perintah-perintah Allah, dan takutlah kepada Allah, serta ketahuilah bahwa sesungguhnya kalian akan berjumpa dengannya untuk perhitungan amal perbuatan pada hari kiamat nanti. Dan berilah kabar gembira kepada kaum mukmin dengan hal-hal yang menyenangkan dan membahagiakan mereka berupa balasan yang baik di akhirat. Maka yang bisa kita renungi dari surat Al-Baqarah ayat 223 ini, kita haruslah bertakwa kepada Allah. Maksud dari bertakwa ini adalah kita harus melakukan perintah-perintah Allah dan kita harus menjauhi larangan-larangan Allah. Mungkin cukup ini penyampaian dari saya mengenai beberapa surat dari Al-Quran yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.